Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Inter akan menjamu peringkat 10 Hellas Verona pada pekan ke-33 Serie A Minggu malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dalam laga ini, Inter perlu berhenti mempersulit diri sendiri. Inter selalu gagal menang dalam dua laga terakhirnya. Inter meraih hasil imbang dengan skor identik 1-1 di markas Napoli dan kandang Spezia. Gol Christian Eriksen menghindarkan Inter dari kekalahan di Naples dan gol Ivan Perisic memberi tim besutan Antonio Conte itu 1 poin saat melawan Spezia. Inter saat ini masih unggul 10 poin atas peringkat 2 AC Milan, namun Inter perlu segera kembali ke trek kemenangan demi menghindari skenario buruk yang tidak diinginkan. Verona yang selalu kalah dalam 3 laga terakhirnya wajib mereka taklukkan. Pada pertemuan pertama musim ini pada pekan ke-14, Inter menang 2-1 di kandang Verona. Inter unggul lewat Lautaro Martinez menit 51. Tapi Verona bisa membalas lewat Ivan Lech menit 63 dan Inter memastikan kemenangan lewat Milan Skriniar menit 69. Ganti meladeni Verona di Stadio Giuseppe Meazza, San Siro. Inter jelas dituntut untuk bisa mengamankan poin maksimal, apalagi Inter memiliki rekor superior ketika bertemu Verona. Memenangi 12 dari 15 laga terakhirnya di semua kompetisi dan tak terkalahkan selama periode itu, menang 12 kali dan imbang 3 kali. Pelatih Inter Antonio Conte siap mengubah susunan pemainnya untuk pertandingan Serie A hari ini melawan Hellas Verona, dengan Alexis Sanchez kemungkinan besar akan tampil. Seperti diberitakan dalam edisi surat kabar Tuttosport hari ini, Conte akan mengistirahatkan striker Lautaro Martinez setelah ia dimainkan melawan Napoli minggu lalu dan bermain penuh selama 90 menit melawan Spezia pada tengah pekan. Christian Eriksen akan kembali ke bangku cadangan digantikan oleh Stefano Sensi. Sementara Ivan Perisic dan Matteo Darmian akan memperebutkan posisi bek sayap kiri meskipun nama pertama masih favorit. Sedangkan Alexander Kolarov dan Arturo Vidal masih diragukan untuk pertandingan ini karena mereka masih dalam proses pemulihan dari cedera. Pelatih Inter Milan Antonio Conte kembali menegaskan bahwa saat ini belum saatnya membahas kans juara Nerazzurri. Berbicara dalam konferensi pers pra pertandingan antara Inter Milan versus Hellas Verona, Conte menyerukan kepada para pemainnya agar lebih fokus untuk memenangkan pertandingan sekarang dan tidak ingin membahas kans Scudetto hingga trofi tersebut berhasil dimenangkan. Saya fokus sekarang. Saya tidak ingin bicara hingga saya memiliki trofi tersebut dalam genggaman. Akan menjadi sombong dan bodoh untuk melakukan selain hal itu. Kami berada di jalur yang tepat, kami memiliki peluang itu, namun belum ada yang dimenangkan pada saat ini. Saya berfokus pada memastikan bahwa tim konsentrasi pada sebuah tujuan yang mana belum tercapai. Kami harus tenang, sabar, dan bekerja keras. Ujar Conte seperti yang dilansir dari situs resmi klub. Kiper nomor 1 Inter Samir Handanovic kembali menjadi sorotan pasca 2 blunder beruntun yang ia lakukan di 2 laga terakhir Inter, yakni kontra Napoli dan Spezia, yang membuat anak asuh Antonio Conte gagal memetik 3 poin di 2 laga terakhir. Hal ini membuat banyak pihak kembali mengingatkan Inter perihal pentingnya untuk mencari penerus kiper asal Slovenia tersebut. Mantan kiper nomor 1 Inter, Gianluca Pagliuca, juga ikut mengomentari isu seputar pergantian kiper ini kala berbicara kepada Tele Lombardia. Handanovic masih menjadi salah satu kiper terbaik. Jujur saya lebih memilih menunggu sebelum memutuskan mencari suksesornya.
Inter mungkin memikirkan tentang pengganti sang kiper untuk masa depan dan saya mendengar nama Juan Musso dan Alex Meret. Dibandingkan harus mendatangkan salah satu di antara kiper ini, saya lebih memilih mempertahankan Handanovic untuk 3 atau 4 tahun lagi. Pemilik Inter Milan, Suning Group, semakin dekat mencapai kesepakatan dengan Bain Capital Credit Group soal pinjaman sebesar 250 juta euro. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, kesepakatan pinjaman tersebut nantinya dapat membantu Inter menstabilkan finansial jangka panjang mereka dan mendatangkan beberapa pemain yang dibutuhkan di bursa transfer musim panas ini. Antonio Conte sebenarnya tidak mengharapkan perekrutan besar, dia hanya menginginkan sedikit tambahan penguatan untuk memungkinkan Inter membuat dampak lebih lanjut di Liga Champions musim depan. Di antaranya adalah di sektor tengah dan sisi kiri. Bek sayap Alexander Kolarov dan Ashley yang akan dibebas tugaskan, dan Inter akan berusaha untuk mencari pengganti mereka. Meskipun Conte masih tertarik pada Emerson Palmieri dari Chelsea, namun dua target lainnya yakni Alessandro Florenzi dari Roma dan Nicolas Tagliafico dari Ajax juga merupakan opsi berkualitas. Untuk bek tengah, Nerazzurri memprioritaskan pemain bebas transfer yakni Nikola Maximovic atau Jerome Boateng. Sedangkan untuk lini tengah, menurut GDS ada dua pilihan yakni Nathan Nandes dari Cagliari atau Kapten Udinese Rodrigo De Paul yang dihargai 40 juta euro. Demi memberi ruang pada De Paul di lini tengah skuad Conte, Inter siap mendepak dua gelandang mereka yakni Arturo Vidal dan Matias Vecino. Untuk lini depan, Inter mempertimbangkan merekrut Edin Dzeko dari Roma, Olivier Giroud dari Chelsea, atau Luis Muriel dari Atalanta yang dibanderol sebesar 30 juta euro. Juga ada nama Sergio Aguero yang tetap menjadi opsi gratis Inter untuk musim depan, walaupun Inter akan kesulitan untuk membayar gaji sang pemain. Namun Gazzetta menggarisbawahi kemungkinan Inter tidak akan melakukan pembelian mahal dan lebih menyukai opsi pinjaman. La Repubblica melaporkan bahwa 11 klub di Serie A telah mengirim surat ke Badan Liga meminta sanksi diberikan kepada Inter, Milan, dan Juve atas keterlibatan mereka di ISL, di mana mayoritas klub di Liga meminta pertemuan mendesak bersama Liga Serie A. Agendanya adalah membahas kemungkinan sanksi untuk 3 klub Italia tersebut. Namun ada 5 klub yang tidak menyetujui usulan tersebut, di mana Atalanta, Fiorentina, Lazio, Napoli, dan Verona telah menolak menandatangani surat tersebut. Seperti yang dilaporkan Calcio Alfinanza bahwa Presiden FIGC Gabriela Gravina mengesampingkan kemungkinan untuk memberi sanksi kepada Inter, Juventus, dan AC Milan atas keputusan ketiga klub ini untuk ikut serta dalam mendirikan kompetisi Super League. Legenda Udinese Antonio De Natale berbicara kepada Tutto Mercato Web, menyampaikan pandangannya mengenai gelaran Super League yang menjadi topik perbincangan sepanjang pekan lalu hingga saat ini. Ya, saya jelas menjadi salah satu sosok yang menentang ide gelaran Super League. Saya gembira gelaran itu hanya bertahan beberapa hari saja. Menjadi langkah cerdas bagi tim-tim yang ikut serta untuk mundur karena gelaran itu akan membunuh sepak bola bersama dengan seluruh impian para pemain dan juga para fans. Lebih lanjut, Serie A akan kehilangan arti tanpa Inter, AC Milan, dan Juventus.